Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurizky Fitria dari kelas 11 Teknika 1 akan menjelaskan tentang aturan sinus dan kosinus. Kita tahu bahwa trigonometri mempelajari hubungan antara sudut dan segitiga. Pada segitiga siku-siku, kita dapat menentukan perbandingan trigonometri sinus yaitu sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring, dan kosinus yaitu cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Nah, pada aturan sinus kita dapat menggunakan rumus sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring untuk mendapatkan rumus aturan sinusnya. Nah, kita cari rumus aturan sinusnya. Yang pertama, pada segitiga ACD, sin A sama dengan CD yaitu sisi depan dan per AC yaitu sisi miring. Jadi, sin A sama dengan CD per AC. Sin A sama dengan T per B. CD itu T, AC itu B. Baru kita balikkan rumus, jadinya T1 sama dengan sin A dikali B. Lalu, pada segitiga ACD, sin B sama dengan CD per AC. Sin B sama dengan T per A. T2 sama dengan sin B dikali A. Lalu kita gabungkan kedua rumus yang kita dapat tadi. T1 sama dengan T2. T1-nya kita dapat sin A dikali B. T2-nya kita dapat sin B dikali A. Lalu kita balikkan rumus aja. Jadinya yang kita dapat B per sin B sama dengan A per sin A. Jadi dapatlah rumusnya A per sin A sama dengan B per sin B. Lanjut, pada segitiga CEA, sin C sama dengan T per B. T3 sama dengan sin C dikali B. Lalu, pada segitiga BEA, sin B sama dengan T per C. T4 sama dengan sin B kali A. Lalu kita masukkan T3 sama dengan T4. T3-nya itu sin C dikali B, T4-nya itu sin B dikali A. Lalu kita balikkan rumus, balikkan aja, jadinya B per sin B sama dengan A per sin A. Lalu dapatlah rumusnya B per sin B sama dengan C per sin C. Lalu dapatlah rumusnya yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Itulah rumus dari aturan sinus. Tips untuk mengerjakan sinus, apabila yang diketahui itu yang diketahui angkanya yaitu sudut, sisi sudut, sisi sudut sudut, sisi sudut. Contoh soalnya, pada gambar di samping menunjukkan segitiga ABC dengan sudut B sama dengan 30 derajat, sudut C sama dengan 45 derajat, dan AB sama dengan 10. Tentukan yang pertama itu besarnya sudut A, yang kedua itu panjang sisi AC dan BC. Nah, untuk besar sudut A, caranya itu kan segitiga itu ada 108 segitiga itu 180 derajat. Jadi kita langsung kurangin aja sama sudut-sudut yang udah diketahui. Jadi 180 derajat dikurang 45 derajat dikurang 30 derajat, dapatlah hasilnya yaitu 105 derajat. Untuk panjang AC-nya itu caranya B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi kita masukkan panjang yang mau kita cari itu. Jadi B per sin 30 sama dengan 10 per sin 45. B per sin 30 yaitu setengah, 10 sama dengan 10 per sin 45 itu setengah akar 2. Lalu
kita bolak-balikkan rumus saja, jadinya B dikali setengah akar 2. Oh, ini dikali silang, maaf. B dikali setengah akar 2 sama dengan 10 dikali setengah. B sama dengan 10 setengah dikali 10 yaitu 5. Lalu 1 akar setengah dikali akar 2 yaitu setengah akar 2. Jadinya 5 per setengah akar 2. Lalu B sama dengan 5 dibagi setengah yaitu 10 per akar 2. Karena setengahnya tadi udah dibagi sama 5. Baru dikali dikali setengah per setengah, karena untuk menghilangkan akar dari penyebutnya itu. Ya, dapatlah 10 akar 2 per 2. 10 bagi 2 yaitu 5. Jadi dapatlah panjang AC yaitu 5 akar 2. Untuk panjang BC, A per sin A sama dengan C per sin C. B sama dengan, ini salah tulis tadi, jadinya A per sin 105 sama dengan 10 per sin 45. A per 0,95 sama dengan 10 per setengah akar 2. A dikali setengah akar 2 sama dengan 10 dikali 0,96. A sama dengan 9,6 per setengah akar 2. Dapatlah hasilnya yaitu 13,66. Ya, ini aturan kosinus. Tadi kita dapat cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Kita cari rumus untuk menemukan sudut atau sisi kosinus. Pertama, pada segitiga ACD, cos A sama dengan AD per AC. AD sama dengan AC kali cos A. AD sama dengan B dikali cos A. Yang kedua, menggunakan dalil Pythagoras, yaitu B kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. B kuadrat sama dengan AD-nya udah kita dapat tadi, B dikali cos A, langsung masukkan aja dan kita kuadratkan, ditambah CD-nya tuh kan T, sama aja. Jadinya T kuadrat. T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang B dikali cos A kuadrat. Kita sudah dapat nilai T-nya. Nah, karena tadi kita udah dapat nilai T kuadratnya, jadi kita cari sekarang pada segitiga BDC, A kuadrat sama dengan BD kuadrat tambah CD kuadrat. A kuadrat sama dengan AB dikurang AD kuadrat. BD tadi ada di gambar yaitu AB kurang AD, jadi langsung dikuadratin aja, ditambah T kuadrat. A kuadrat sama dengan C dikali B, C dikurang B dikali cos A. C dikurang B dikali cos A kuadrat ditambah T kuadrat. A kuadrat sama dengan, karena tadi dikuadratin, langsung kita cari aja nilai kuadrat dari dalam kurung itu, C, jadinya C kuadrat dikurang 2 dikali C dikali B dikali cos A ditambah B dikali cos A kuadrat ditambah T kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2 dikali C dikali B dikali cos A ditambah B dikali cos A kuadrat ditambah, tadi nilai T-nya udah dapat, langsung kita masukkan aja, B kuadrat dikurang dalam kurung B dikali cos A kuadrat. Karena nilainya sama, ada yang B dikali cos A kuadrat, terus 1 minus 1 plus, jadi kita coret aja langsung. Baru A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2 dikali C dikali B dikali cos A ditambah B. Jadi dapatlah rumusnya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat dikali C kuadrat dikurang 2 kali C kali B dikali cos A. Begitu juga sama dengan yang B kuadrat dan C kuadratnya. Untuk tips kosinus untuk mencari sisi atau sudut yang belum diketahui itu, jadi yang udah diketahui itu harus sisi, sudut, sisi, sudut, sudut. Untuk contoh kosinus yaitu carilah nilai sudut C pada gambar di samping. Nah, yang di sini yang diketahui itu kan
Katanya tadi harus sisi sudut sisi, sisi sudut, dan sudut sudut sudut. Pada gambar yang di sini yang diketahui yaitu sisi sudut. Ada di sini yang diketahui itu sisi sudut sisi. Nah, tadi ditanya carilah nilai C pada gambar di samping. Jadinya kita masukkan aja rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos C. A kuadratnya dapat 15 kuadrat ditambah 24 kuadrat dikurang 2 dikali 15 kali 24 dikali cos 60. 15 kuadrat sama dengan 225. 24 kuadrat yaitu 576. 2 dikali 15 dikali 14 dapatlah 720. Cos 60 yaitu setengah. Lalu kita tambahkan aja 225 ditambah 576 yaitu dapat hasilnya 801. 720 dibagi 2 yaitu 360. 801 dikurang 360 yaitu 441. Karena ini C-nya itu kuadrat, jadi untuk menghilangkan kuadratnya jadinya C sama dengan kita akarin. Akar dari 441 yaitu 21. Ya, sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.